Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deana Rita Isroy dengan NIM 223002231 dari kelas 6 KMI 2. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan judul Produk Pembelajaran dalam Teknologi Pendidikan. Apa sih produk pembelajaran dalam teknologi pendidikan itu? Stay tune terus ya. Di sini saya akan membahas 3 masalah. Yang pertama, apa pengertian dari teknologi pendidikan? Yang kedua, apa fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran? Dan yang ketiga, apa peran teknologi dalam pembelajaran? Baik, memasuki materi yang pertama yaitu pengertian teknologi pendidikan. Kata teknologi menurut bahasa Yunani yaitu teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tekne menjadi dasar kata teknologi berarti seni, kemampuan, ilmu atau keahlian, keterampilan ilmu. Jadi, teknologi pendidikan bisa diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis. Sedangkan teknologi menurut bahasa yaitu tekne, bahasa Yunani, dengan dimaknai seni, kerajinan tangan atau keahlian. Bagi bahasa Yunani kuno, teknologi diakui sebagai suatu aktivitas khusus dan sebagai pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah penerapan pengetahuan ilmiah dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien, yang tidak hanya sebatas alat dan barang atau perangkat keras hardware, tetapi juga software dan brainware. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai 3 fungsi utama yang dipakai pada aktivitas pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, teknologi informasi sebagai alat. TIK dipakai sebagai alat bantu bagi pengajar atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengelola kata, mengelola angka, dan sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Misalnya, TIK menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Fungsi yang ketiga yaitu teknologi informasi menjadi bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran. Teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dan fungsi yang terakhir yaitu TIK juga berfungsi memperkecil kesenjangan penguasaan teknologi mutakhir, khususnya pada dunia pendidikan. Dan materi yang terakhirnya yaitu peran teknologi dalam pembelajaran. Peran teknologi pada pembelajaran adalah memfasilitasi terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah dipahami. Secara detail, teknologi dapat diarahkan untuk 1. Membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru, dosen, siswa, dan sumber belajar. Beberapa aplikasi online yang bisa dipakai untuk telekomunikasi adalah Zoom, Google Meet, dan jaringan lain yang dipakai. Peran yang kedua yaitu menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistik, dan aman. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman adalah hypermedia dan software. Peran yang ketiga yaitu membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset mutakhir, foto, video.
Hal ini bisa membantu siswa bukan hanya menikmati penelusuran, melainkan bisa belajar dan memahami serta tahu apa yang dipelajari. Teknologi pendidikan sangat berperan pada revolusi pendidikan yang terjadi, terutama dalam revolusi pendidikan abad 21 dan khususnya dalam revolusi keempat yang dinamakan dengan pendidikan 4.0, 4.0. Pada tahap ini, fungsi guru bukan sebagai sentral dalam proses pembelajaran, namun berubah menjadi student center, di mana guru hanya menjadi fasilitator bagi penyediaan kebutuhan belajar peserta didik. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi di atas yaitu teknologi pendidikan bisa diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis sebagai sebuah proses teknologi pendidikan bersifat abstrak. Dalam hal ini, teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai sesuatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah. Kemudian, teknologi pendidikan adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi terhadap sumber dan proses untuk belajar. Di dalam teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama, teknologi informasi sebagai alat, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, dan yang terakhir teknologi informasi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Juga ada TIK juga berfungsi memperkecil kesenjangan penguasaan. Baik teman-teman, selesai sudah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan mengerti dengan materi dengan judul produk pembelajaran dalam teknologi pendidikan. Jazakumullah khairan katsiran sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.